Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasyiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Saudaraku yang seiman dan seakidah, kembali kita berbagi tausiah pendek. Kesempatan ini kita coba memilih tema, yaitu cara tidur Rasulullah SAW. Dalam ajaran Islam ada banyak sekali amalan yang dapat dilakukan yang baik bagi kesehatan maupun dalam memperkuat keimanan. Salah satu amalan yang baik bagi kesehatan adalah ketika beristirahat di malam hari. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghadap miring ke sebelah kanan ketika tidur. Cara tidur ini dianggap sehat dan patut untuk ditiru, sebab cara itulah yang menjadi cara tepat untuk memperoleh istirahat tubuh yang sesungguhnya. Diriwayatkan dari Al-Barra Ibnu Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika ingin mendatangi pembaringanmu, maka berwudulah dengan wudu salat. Kemudian berbaringlah dengan menyamping ke kanan, lalu bacalah, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahmatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ila ilaika amantu bi kitbika alati ansalta wa bi nabiyyika alati arsalta." Ya Allah, kuserahkan wajahku kepadamu dan kuserahkan urusanku kepadamu. Kurebahkan punggungku kepadamu dengan penuh kecintaan dan ketakutan kepadamu. Tak ada tempat berlindung dan keselamatan darimu kecuali Engkau. Aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan dan kepada nabimu yang kau utus. Apabila aku mati pada malammu itu, niscaya kau tetap dalam keadaan fitrah. Jadikan semua doa ini adalah akhir dari apa yang kau ucapkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang seiman dan seakidah, pola tidur yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini memang telah banyak dibuktikan secara ilmiah dan layak untuk diterapkan setiap hari. Meski terbilang sederhana, tetapi tidak ada salahnya untuk menjalankan amalan, karena termasuk salah satu ibadah juga. Lalu, ada tidak sih manfaat jika menerapkan tidur menghadap miring ke sebelah kanan ketika tidur? Itu adalah sebuah pertanyaan dari banyak orang. Dilansir dari berbagai sumber, memang ada manfaat yang dapat dirasakan tubuh jika menerapkan tidur menghadap miring ke sebelah kanan. Antara lain adalah mengurangi beban jantung. Manfaat pertama yang dapat dirasakan ketika menerapkan tidur menghadap miring ke sebelah kanan yaitu dapat mengurangi beban jantung. Ketika tubuh tidur dengan posisi miring ke kanan, maka darah akan mengalir lebih merata dan terkonsentrasi pada tubuh bagian kanan. Kemudian denyut jantung pun akan lebih lambat dan tekanan darah akan menurun karena aliran darah yang masuk dan keluar dari jantung juga lebih melambat. Posisi ini jika kita terapkan, maka jantung kita akan tertimpa oleh organ lain karena posisinya yang lebih condong ke kanan. Yang kedua adalah menjaga kesehatan paru-paru dan pernapasan. Paru-paru kiri lebih kecil daripada paru-paru sebelah kanan, maka posisi tidur dengan miring ke kanan lebih baik diterapkan untuk meringankan beban jantung. Ini juga dikarenakan jantung akan condong ke sebelah kanan dan menekan paru-paru kanan yang ukurannya lebih besar. Meskipun paru-parunya ditekan oleh jantung, ini tidak akan menimbulkan masalah pernapasan. Akan berbeda bila jantung menekan paru-paru sebelah kiri yang ukurannya lebih kecil. Posisi tidur miring ke sebelah kanan pun akan menjaga saluran pernapasan dari berbagai masalah, seperti mencegah jatuhnya pangkal lidah yang dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan. Yang ketiga adalah mengistirahatkan otak kiri, kaki kiri, dan lambung. Manusia memang memiliki otak yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Jika kamu menerapkan posisi tidur menghadap ke sebelah kanan, maka otak kiri akan dibiarkan untuk beristirahat dan otak kanan yang akan menggantikan perannya. Sebab dalam keseharian, otak kiri yang merupakan pusat saraf organ tubuh bagian kanan lebih sering bekerja seharian dibandingkan otak kanan yang berfungsi sebagai pusat saraf organ bagian kiri. Lalu,
Posisi tidur menghadap ke sebelah kanan juga dapat mengistirahatkan kaki kiri, lantaran kebanyakan orang menggunakan kaki kanannya secara aktif daripada kaki kiri. Hal ini mengakibatkan kaki kiri lebih sering menjadi penahan atau penyeimbang yang bebannya juga berat. Dengan begitu, kaki kiri sering lebih cepat pegal. Maka dari itu, posisi tidur menghadap ke sebelah kanan akan membantu pengosongan vena kaki kiri sehingga pegal akan cepat hilang. Tak hanya mengistirahatkan otak kiri dan kaki kiri, tetapi juga lambung. Tidur miring ke kanan memang dapat membuat berbagai organ tubuh yang penting beristirahat. Lambung juga dapat beristirahat ketika posisi tidur menghadap ke kanan, sehingga proses pengosongan lambung pun akan berjalan cepat. Yang keempat adalah meningkatkan waktu penyerapan gizi. Ketika kita tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan, akan menjadikan perjalanan makanan yang tercerna menjadi lebih lama, sehingga penyerapan sari makanan akan lebih optimal. Kemudian pergerakan usus akan semakin meningkat saat orang melakukan posisi tidur seperti ini. Yang kelima adalah tidur menghadap atau miring ke sebelah kanan dapat mencegah batu kantung empedu. Makanan yang telah dicerna oleh lambung dan bercampur dengan asam lambung itu menjadi lebih lancar sehingga menyebabkan cairan empedu meningkat. Meningkatnya cairan empedu ini tentu dapat mencegah pembentukan batu kantung empedu. Nah, saudaraku yang seiman dan seakidah, pertanyaannya adalah, apakah boleh kita tidur miring ke kiri? Tentu saja boleh. Sesekali tidur miring ke kiri. Yang penting jangan tidur tengkurap. Sebagaimana hadis dari Ibnu Tihfah Al-Ghifari dari Abu Dzar, ia berkata, Nabi lewat di hadapanku dan ketika itu aku sedang tidur tengkurap. Intinya adalah hindari posisi tidur miring ke kiri. Salah satu alasannya karena tidur dalam posisi miring ke kiri membuat jantung tertekan area dada bagian kanan sehingga bisa mengubah sistem kelistrikan jantung. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidur dalam posisi menghadap ke kanan. Itu banyak diriwayatkan dalam hadis. Tidur miring ke kanan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan tidur Rasulullah SAW kita bisa teladani, sebab baik dan menyehatkan bagi tubuh. Berbaring ke kanan saat tidur adalah kebiasaan Rasulullah SAW yang perlu ditiru. Meniru akhlak hingga kebiasaan Nabi SAW merupakan sunnah yang bisa diikuti oleh kaum muslimin. Di antara banyaknya hal yang dapat diambil contoh, salah satunya adalah kebiasaan tidur Rasulullah SAW, yang mana beliau senantiasa berbaring ke kanan. Dalam hadis riwayat Abu Umarah Al-Barrah bin Azib, Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk berwudu serta memperhatikan posisi ketika hendak tidur. Jika engkau hendak tidur, maka berwudulah terlebih dahulu sebagaimana kamu wudu akan sholat. Kemudian berbaringlah pada rusuk yang sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin, Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bertumpu pada rusuk sebelah kanan ketika tidur, sehingga tidur pun menghadap ke sebelah kanan. Anjuran Nabi SAW tersebut bukanlah tanpa dasar, melainkan hal baik yang para dokter pun mengemukakan bahwa berdampak positif bagi tubuh sehingga lebih menyehatkan, yakni ahli di bidang tulang, sendi maupun otot menerangkan bila seseorang tidur dengan posisi berbaring pada rusuk sebelah kanan, maka itu membuat tidurnya dengan kondisi terjaga yang memudahkannya untuk bangun malam agar bisa melaksanakan ibadah. Tidur miring ke kanan membuat makanan berada di tempat yang sempurna dalam lambung, sehingga membantu proses pencernaan yang lebih cepat. Dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian menunaikan sholat sunnah 2 rakaat fajar, maka hendaklah berbaring pada lambungnya dengan bertumpu pada sisi kanan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Menurut Ibnu Taimiyah, maksud hadis tersebut adalah anjuran Nabi SAW bagi mereka yang kelelahan setelah melaksanakan sholat tahajud pada malam hari, agar beristirahat dengan berbaring dan bertumpu pada bagian tubuh sebelah kanan untuk menunggu masuknya waktu sholat subuh. Tetapi jika seseorang merasa khawatir bahwa ia akan terlelap dan melewatkan waktu subuh bila berbaring,
maka baginya tidak perlu melakukan hal demikian. Bila seseorang tidur dengan berbaring ke kiri, akan berbahaya terhadap organ hati dan anggota tubuh bagian dalam lainnya. Disebutkan pula bahwa tidur dengan terlentang dan tengkurap merupakan pose tidur yang tidak baik, sebagaimana teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seseorang yang tidurnya dalam kondisi tersungkur. Dalam hadis riwayat Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah melewati seseorang yang sedang tidur di masjid dengan posisi tengkurap, maka beliau menendangnya dengan kaki seraya mengatakan, bangunlah atau duduklah, karena sesungguhnya tidurmu itu tidurnya para penghuni neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Tirmidzi. Itulah penjelasan mengenai posisi tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang miring ke kanan, dan alangkah baiknya bila kita bisa mencontohnya. Saudaraku yang seiman dan seakidah manapun berada, itulah beberapa manfaat jika kita menerapkan posisi tidur menghadap miring ke sebelah kanan, seperti apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mengamalkan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang seiman dan seakidah, demikianlah tausiah pendek kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik sehingga kita bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah terkait dengan cara sehat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada dalam video ini. Dan kembali saya mengingatkan bahwa jika tidak keberatan, mohon di like dan di subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan info-info tausiah pendek yang lainnya. Semoga kita masih bisa bertemu kembali pada video tausiah pendek berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.